Halo halo, hari ini gua pengen kasih salah satu review atau ulasan buku yang gue baca. Nah, kalau lu suka cerita yang vibes-nya mirip-mirip Doraemon, ini cocok banget dan recommended banget dah buat kalian. Judul bukunya itu Toko Jajanan Ajaib Zenitendo. Nah, buku Zenitendo ini kalau di Korea atau Jepang kalau nggak salah itu udah mencapai 25 volume atau lebih ya. Nah, sedangkan tapi di Indonesia ini baru diterjemahin 4 buku aja gitu. Nah, apa sih yang bikin menarik buku ini? Nah, jadi toko jajan ajaib Zenitendo ini dikelola sama seorang perempuan yang penampilannya tuh mencolok dan ajaib banget. Dia tuh pakai kimono warnanya tuh ungu kemerahan dan motif itu motif koin kuno gitu yang tengahnya bolong. Terus rambutnya tuh putih gitu, putih semua kayak ubanan, tapi mukanya tuh muka muda gitu, muka kayak masih tante-tante gitulah ya kayaknya sih kalau digambar di buku itu, tante-tante, dan ilustrasinya juga kayak gitu, belum ada keriputnya dan masih cantik banget. Nah, terus mukanya sih emang kadang nyeremin, kadang misterius gitu, tapi sebenarnya Nona Beniko ini baik banget, seriusan ya. Kalau kalian udah baca beberapa bukunya, kalian bakal tahu dia tuh baik banget orangnya. Nah, sekarang aku mau spill salah satu cerita yang aku favorit, salah satu yang paling favorit ya dari beberapa judul di buku yang pertama ini. Itu Permen Jelly Putri Duyung. Nah, sebelum aku spill nih ceritanya, aku kasih tahu dulu nih nama-nama jajanan di Zenitendo ini tuh unik-unik banget dan bikin penasaran banget tentunya. Kayak ada dulu ada permen Jelly Putri Duyung yang tadi aku sebutin, terus ada biskuit binatang buas, es berhantu, pancing kue ikan, coklat karisma, pohon pemasak, terus ada jus koktail kegelapan, permen karet siluman, gulali warna pelangi, agar-agar hantu gemetar, stik tak boleh, permen cangkang kura-kura, kaleng tamasya, bakpao telur walet, keripik lelawar, terus ada juga camilan menang kalah dan roti dendam, nasi Arabia rasa Syahrazad, terus ada lagi roti gulung pencuri, tas dokter permen soda, kerupuk beras dewa rubah, camilan musik, kartu balas dendam, teh jamuan tamu, dan pokoknya masih banyak lagi di beberapa bukunya. Tapi di setiap buku ini cuman ada sekitar 5 apa 6 gitu, 6 jajanan yang bakal diceritain. Jadi pasti bakalan penasaran banget setiap jajanan itu fungsinya atau mengandung keajaiban apa gitu. Nah, buku kan jadinya Permen Jelly Putri Duyung ini yang mau aku spill ini bercerita tentang Mayumi. Mayumi ini kayak anak SD gitu, kelas berapa ya, kelas 6 apa kelas 4 gitu kalau nggak salah. Dia itu anaknya fobia air, takut banget sama air. Setiap bukan setiap lihat air sih, kalau mandi sih kayaknya dia biasa aja, cuman kalau kayak ada pelajaran berenang itu dia tuh paling takut. Nah, kebetulan di sekolahnya itu setiap minggu ada pelajaran berenang dan dia tuh paling malu kalau pelajaran berenang, dan dia pengennya bolos aja karena takut, malu gitu. Dia cuma bisa gaya batu setiap pelajaran pelajaran berenang itu. Nah, akhirnya dia tuh datang nih, lagi jalan tiba-tiba ketemu toko Zenitendo ini. Nah, terus dia kayak ditanyain sama Nona Benika, kamu mau apa yang bisa saya bantu gitu, yang kamu pengen gitu. Nah, si Mayumi itu bilang, aku pengen bisa berenang. Oh, kamu pengen berenang gitu. Kalau kamu pengen berenang, ada nih jajan yang cocok buat kamu. Nah, dia ngasih tuh, Nona Beniko ngasih
permen jelly putri duyung ini. Begitu ditunjukin si Mayumi tuh kayak pengen banget gitu, pokoknya dia pengen banget sampai pokoknya ini permen tuh harus jadi milik gue gitu. Nah setelah itu dibelilah kan sama Mayumi. Uniknya itu di Zen Nintendo dia tuh selalu kalau apa-apa beli itu pasti selalu pakai pembayarannya harus selalu pakai uang cash ya, nggak bisa QRIS, nggak bisa transfer, harus cash, dan itu uangnya uang kuno, apa uang koin kuno gitu, apa sebutannya, kayak koin 10 yen 50 yen kayak gitu, koin yen gitu, yang jadi ada kayak tahun-tahunnya gitu. Misalnya dia lagi pengen koin yen 10 yen cetakan tahun 1967, nah itu dia tuh harus dibayarnya pakai itu, nggak boleh pakai yang lain, nggak boleh pakai uang kertas. Nah setelah udah dibayar, pulanglah nih si Mayumi kan, dan udah diperingatin tuh ya sama si Nona Beniko-nya itu untuk untuk baca syarat dan ketentuannya. Jadi setiap jajanan itu ada punya syarat dan ketentuan berbeda-beda. Di dalamnya terdapat selembar kertas. Baca kertas itu baik-baik. Apakah kau mengerti? Jangan sampai lupa. Itu kata Nona Beniko sebelum si Mayumi pergi tuh. Jadi setiap jajanan itu emang ada kertasnya buat cara pemakaiannya dan harus kayak gimana dan gak boleh gimana, ada pantangannya gitu. Nah karena saking senengnya si Mayumi, dia tuh langsung udah baca step awal doang. Dia tuh suruh pertama tuh dia harus bikin dulu nih permen jelly-nya tuh nggak langsung hap gitu. Dia harus diproses dulu, harus dimasak dulu, terus ditunggu sampai 1 jam baru bisa dimakan. Nah setelah dimakan udah dia ngerasa kayaknya ada perubahan gitu. Setelah besoknya si Mayumi ini kebetulan ada pelajaran olahraga, beneran aja dia bisa berenang gitu, luas banget sampai nggodain guru-gurunya yang biasanya takut kan si Mayumi ini sering tenggelam. Ini kok tiba-tiba bisa berenang gitu. Nah tapi tiba-tiba kok si Mayumi ini ngerasa kulitnya kering gitu, jadi kerasa aus banget setelah keluar dari air gitu. Dan tiba-tiba pas lagi pelajaran di paha dia tuh ada tumbuh sirip warna biru. Nah panik kan si Mayumi ini, dia ke toilet lah tuh ngeliatin, ternyata bener di pahanya tuh udah hampir sebagian udah ditumbuhin sisik kayak sisik ikan gitu warna biru. Dan sedihnya bukan sedih sih, pas kaget, pokoknya dia kaget. Setelah kaget itu ya kayaknya ini gara-gara permen jelly putri duyung itu deh, makanya terus dia panik, dia pulang buru-buru. Terus dia juga ngerasa kehausan juga kan, jadi kayak ikan di darat aja gimana, ngerasa kayak nggak bisa napas gitu, udah kesusahan. Terus dia baca lah tuh ketentuan selanjutnya gitu kan. Ternyata hal yang perlu diperhatikan nih di kertas selanjutnya yang bacanya. Tadi kan dia cuma baca ketentuannya, suruh bikin jelinya kayak gimana gitu, terus suruh dimakan. Nah ini ada lanjutannya ternyata. Hal yang perlu diperhatikan usai makan permen jelly ialah jangan lupa minum air garam sebanyak 1 sendok teh. Jika tidak meminumnya, ada kemungkinan tubuhmu perlahan-lahan menjelma menjadi putri duyung. Anjir, serem banget kan. Nah, terus ada lagi lanjutannya, apabila lupa minum air garam sehingga tubuh mulai menjelma menjadi putri duyung, buatlah permen jelly dengan cetakan manusia yang tersedia di dalam kemasan, lalu makanlah. Catatan, jika tubuhmu sudah menjelma menjadi putri duyung seutuhnya, mohon maaf, makan jelly cetakan manusia pun akan sia-sia. Nih warningnya ternyata udah jelas banget. Cuman kebiasaan ya manusia ini literasinya rendah, jadi apa-apa pengen yang instan aja anjir.
pengen yang langsung cuma lihat di awalnya doang, oh ini nggak dibaca sampai teliti gitu kan. Ini salah satu yang aku suka pesan dari buku ini tuh, harus membaca semuanya sampai selesai, nggak boleh setengah-setengah. Nah jadilah udah panik nih sama Yumi kan, udah kakinya tuh udah hampir keisi sisik semua, dan kakinya tuh udah hampir mau nyatu gitu. Udah panik, dia udah langsung dia tuh bikin jelinya. Terus udah mau detik-detik terakhir nih, dia udah kaget banget, udah langsung dia makan. Udah jadi itu langsung, beruntungnya dia udah di detik-detik terakhir dia hampir seluruhnya berubah jadi putri duyung, dia langsung makan permen jelly manusianya itu. Jadi dia jadi belibet banget gue, sorry. Jadi dia tetap jadi manusia, cuman dia masih punya kemampuan buat berenang, walaupun nggak se kayak kemarin waktu pas pertama kali makan jelly itu, nggak sejago yang kemarin, tapi dia masih bisa berenang dan udah nggak fobia lagi. Nah gitu salah satu ceritanya ya. Dan menurut gue itu menarik banget, setiap cerita itu emang ada sisi baik dan buruknya gitu, dan sesuai yang kebutuhan si manusia ini butuhkan. Jadi uniknya ini tokoh ini tuh gak bisa ditemuin kalau memang bukan orang-orang terpilih, bukan orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan misalnya nih, gue udah beli nih permen jelly putri duyung, dan gue pengen kesono lagi, itu tetap nggak bakal nemuin gitu. Kalau lu bisa nemuin malah itu bakal berbahaya nih gitu. Kalau dari buku yang kedua nih, gue baca nih baru buku 1 sama kedua. Yang buku kedua nih ngejelasin tuh ada kalau dia lu nemuin, lu datang lagi, pokoknya ini bakal bahaya deh. Ntar gue sepil buku keduanya ya di next review gitu. Nah kalau lu mau baca nih di Nintendo sekarang tuh lagi ada promo 38 tahun KPG deh. Jadi harganya buku itu sekitar 50 ribuan dari 75. Jadi lu buru-buru deh ke toko buku atau beli online di toko Gramedia online ya gitu. Oke, sekian review gue yang tadinya gue pikir cuma 1 menit, ternyata kayaknya lebih dari 1 menit, 12 menit. Gila, oke gue bisa nge-review dalam 1 menit, ternyata nggak bisa, susah banget guys. Oke, see you, bye bye.